Telah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di Lumajang Timur, yaitu ada Mahathir Mohamad. Halo, selamat siang Mahathir. Posisi Anda saat ini berada di mana, Mahathir? Ya, selamat siang Pram. Kalau kondisi kami saat ini berada di Desa Kedung Meringin, Kecamatan Pasirian, Pram. Ini di Kecamatan Pasirian ini apa yang paling terdampak dari pasca letusan atau erupsi Gunung Semeru kemarin? Ya, kalau dibilang yang paling berdampak ada dua lokasi, Pram. Pertama ada di Desa Kobokan, Curah Kobokan maksud kami. Ini memang terdampak cukup parah rumah-rumah warga yang terkena atau terimbas dari dampak abu vulkanik dari gunung erupsi Semeru. Namun lokasinya masih cukup jauh dari lokasi kami berdiri saat ini. Namun saat kami dalam perjalanan, kami melihat salah satu dampak lainnya, yaitu aliran kali yang tadinya kalau menurut penuturan warga biasanya ini berwarnanya lebih cerah atau bisa digunakan. Namun saat ini kondisinya juru kamera kami Sugi Cahyadi akan menunjukkan kepada Anda bagaimana warna dari Kali Mujur yang berada di Desa Kedung Meringin, Kecamatan Pasirian, yang saat ini warnanya sangat coklat. Dan saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang berada di sekitaran dari Kali Mujur yang kami sempat berbincang dan langsung menyapa. Kita akan tanya-tanya sebenarnya sebelumnya kali ini digunakan untuk apa dan bagaimana warna sebelum ketika terjadi erupsi. Bapak, selamat siang Pak. Siang. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Muslimin. Pak Muslimin. Pak Muslimin, Pak, ini sebelum terjadi erupsi, kalau kita tanya, ini warna air kalinya sebelumnya warna apa Pak? Dan biasanya digunakan juga untuk apa Pak? Ya, untuk keperluan ini warga cuci motor, airnya nggak seperti ini, jernih. Ini karena ada erupsi, jadinya seperti ini. Baik. Selain dari cuci motor atau digunakan airnya, biasanya untuk digunakan apa sih Pak? Ya, untuk mengalirkan itu di pertanian, itu sawah-sawah itu. Oke. Ini Tapi lokasinya juga dipakai Mahathir. tambang nggak biasanya Pak di sini atau pasir seperti apa? Iya, pakai sini tambang di sini. juga, Pak, ya? Iya, tambang. Tambang juga Pak. Nah Pak, kemarin saat terjadi erupsi kan Bapak rumah tadi kan Bapak sempat berbincang dengan Bapak bahwa Bapak tidak terdampak parah. Tapi kalau kondisi waktu hari erupsi Pak di hari Sabtu kemarin, Bapak rumahnya bagaimana Pak keadaan di Bapak sendiri nih? Ya itu debunya sampai sini. Kalau jauhnya dari gunung erupsi berapa jauh Pak? Kalau jauh dari rumah Bapak ke gunung Mungkin ada 10 kilo dari sini. dari 10 km dari sini Pak. Iya. Cukup terdampak ya Pak. Iya. Baik, Pak Muslimin, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan juga air di aliran Kali Mujur ini cepat jernih kembali Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, Pram, itu perbincangan kami bahwa tadi dinyatakan oleh Pak Muslimin bahwa biasanya airnya jernih, biasa digunakan oleh warga untuk menyuci kendaraan atau pakaian. Nah, saya akan mengajak Anda Pram untuk melihat bagaimana langsung kondisi air di Kali Mujur ini. Saya akan langsung mengambil air yang ada di Kali Mujur ini. Kalau dilihat warnanya ini sangatlah coklat ya, berbeda dengan air sebelumnya, warna sebelumnya. Kalau kita ambil di tangan, kalau kami seperti ini benar-benar coklat, dan kalau saya buang airnya, ini menyisakan pasir yang begitu tebal. Ini saya belum bisa memastikan apakah ini benar-benar pasir atau ini sisa abu vulkanik yang berterbangan hingga ke lokasi 10 km jauhnya, itu ke desa yang kami tepati saat ini. Kami coba ambil lagi, kami lebih dalam lagi. Saya coba menghirup ya, maksudnya apakah meninggalkan bau. Coba apakah benar-benar meninggalkan bau. Sejauh ini sih baunya masih benar-benar seperti bau pasir ya, tidak yang terlalu pekat, baunya tidak terlalu menyengat. Namun kalau meninggalkan di tangan seperti ini, bayangkan kalau misalkan dipakai cuci baju atau dipakai untuk cuci kendaraan, berarti air sangat kotor dan meninggalkan bekas di tangan saya. Dan menurut data yang kami terima juga di kecamatan ini memang juga terdapat dari posko untuk pengungsian, yang dimana memang kalau menurut data yang kami terima kurang lebih masih ditempuh kurang lebih 35 menit lagi menuju ke desa yang kami akan tuju, atau di Kecamatan Pasirian sendiri ini terdapat 4 posko, yaitu Balai Desa Condro, Balai Desa Pasirian, habis itu ada Masjid Baitur Rahman Pasirian, ada juga Masjid Nurul Huda Alon-Alon Pasirian, di mana di sana kurang lebih data sementara ada 188 orang. Data ini masih bisa akan berubah lagi apabila ada penambahan atau pengurangan. Dan kami mohon berikan waktu Pram untuk menuju ke sana, karena kami masih akan menuju ke arah Desa Curah Kobokan maksud kami, karena di sana rumah-rumahnya cukup terdampak. Sementara itu kembali ke studio Pram. Oke, rekan Mahathir Mohamad, di lokasi yang Anda berdiri saat ini, bagaimana dengan kualitas udaranya saat ini? Karena kemarin sejumlah abu masih berterbangan di wilayah Anda. Bagaimana dengan pagi ini?
Oke, kalau kualitas udara di lokasi kami ini tidak terlalu terganggu ya, karena kalau di penyuturan dari Pak Musliman sendiri pada hari Sabtu kemarin saat gunung erupsi mengeluarkan dari abu vulkaniknya, ini memang udaranya cukup tercemar karena hingga 10 km jauhnya kurang lebih ke lokasi kami ini cukup udaranya cukup tercium bau abu ya, abu vulkanik. Namun kalau hingga hari ini di hari pasca 2 hari ini memang sudah mulai normal, sudah mulai tidak terlihat lagi adanya abu vulkanik. Untuk pepohonan juga di sini tidak terlihat adanya sisa-sisa abu vulkanik seperti dekat di Desa Sumberwuluh. Semuanya aman, hanya airnya masih tercemar dan kami pun di sini hanya terlihat mendung, yaitu mendung memang karena cuaca dari BMKG perkiraan hari ini akan hujan, tapi ini bukan mendung karena abu vulkanik seperti itu, Bram. Oke, artinya di lokasi yang Anda berdiri saat ini adalah zona aman untuk warga masih bisa dapat beraktivitas di sana. Benar sekali, Pram. Di sini masih termasuk zona aman atau zona hijau, karena yang di pantauan kami pun kemarin saat kami mengikuti dari Ibu Risma, Menteri Sosial maksud kami, ini bahwa menyampaikan kalau di Sumberwuluh itu memang masih termasuk zona kuning karena masih terlalu dekat. Namun ketika Desa Penanggal, terus salah satunya Kecamatan Pasiran tempat kami berdiri di saat ini masih termasuk zona hijau karena jauhnya radiusnya sudah lebih dari 10 km. Ini sudah radius yang disarankan oleh BNPB sendiri untuk mengamankan atau juga menjadi tempat pengungsian seperti itu, Pram. Memang jaraknya disarankan oleh BNPB ketika untuk menjauhi dari Gunung Semeru ini berapa kilometer untuk jarak aman? Oke. Jarak aman sebenarnya memang sebisa mungkin itu di radius 10 km. Kalau data yang kami terima sementara ini, kalau di desa-desa lain juga mempunyai jarak radiusnya sendiri seperti, sebentar kami harus membuka data karena ini datanya harus kami detailkan terlebih dahulu. Di sini kalau data yang kami terima di Kecamatan Candipuro sendiri, ini jauhnya kurang lebih sudah 13 km. Dari lokasi Gunung Semeru. Dan kalau di sini kalau misalnya di Sumberwuluh ini masih cukup dekat, kurang dari 10 km seperti itu. Tapi kalau memang saran dari BNPB kurang lebih dari 10 km seperti itu, Pram. Oke, ini sudah 2 hari Anda berada di Lumajang, Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan aktivitas dari Gunung Semeru itu sendiri saat ini? Seperti apa? Oke, kalau aktivitas dari Gunung Semeru memang kalau hari kemarin, hari pertama saat kita baru saja tiba di sekitaran Desa Sumberwuluh, mohon maaf Ram, sebenarnya tangan saya gatal karena baru memegang air Kali Mujur ini agak sedikit gatal, laporan kami seperti itu ya. Jadi kalau keadaannya ya sebenarnya kalau aktivitas dari Gunung Semeru sendiri memang pada pukul 11 pagi kami dapatkan laporan dari warga, tapi ini ya, dari warga sempat ada hujan vulkanik kecil yang berada di sekitaran dari jembatan yang terputus. Jadi memang kami tidak boleh mendekat. Namun untuk kondisi pemandangan juga sangat gelap. Berbeda ya Pram ketika ada kabut, benar-benar kabut dari gunung, kabut yang memang diciptakan oleh alam, sama kabut yang memang terbuat dari abu vulkanik. Ini warnanya jauh berbeda, sehingga kami harus tetap menjaga jarak aman. Namun kalau untuk erupsi sendiri, sejauh ini memang belum ada laporan dari BMKG maupun dari pihak terkait ada erupsi susulan. Kami pun berharap itu tidak terjadi ya. Kita berdoa semua pastinya sehat-sehat dan aman-aman saja, Pram. Ya, Mahathir, Anda tadi sempat mengatakan bahwa tangan Anda gatal setelah menyentuh tadi berbagai tumpukan dari material di sungai yang ada di belakang Anda ini. Nah, kemarin ketika Anda pertama kali datang ke Lumajang, Jawa Timur, ketika Anda belum memakai masker dan belum ada perlengkapan apapun, apa yang Anda rasakan ketika menghirup atau mencium aroma abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru? Pram, kalau boleh sedikit saya bercerita mengenai kondisi kesehatan saya. Sebenarnya saya juga mempunyai penyakit pernafasan yang cukup akut. Jadi ketika kami datang pun saya jujur merasa sesak nafas karena ketika abu atau debu yang berada di jalan raya ini dilewati oleh kendaraan, habis itu abu vulkanik yang masih berada di udara memang tidak begitu tebal pada Sabtu sore. Ini menyebabkan dari mata kami, dari kru kami tim iNews pada sore hari atau pagi
hari tiba, memang masih agak sedikit cukup perih dan kami harus menjaga mata. Dan untuk tenggorokan sendiri, apabila kami menelan seperti menelan ludah, Bram, jadi ini agak sedikit merasa ada memang yang masuk ke dalam, padahal kami sudah double masker ya. Jadi kalau untuk sedikit beraktivitas, memang kami masih diberikan kemudahan, diberi kelancaran untuk beraktivitas. Namun setelah itu ketika kami coba beristirahat, memang udara yang kami hirup di dekat Desa Sumberwuluh yang jembatan terputus itu memang agak kurang baik, Pram, untuk warga. Apalagi ketika kemarin ada lansia yang mengeluhkan sesak napas di posko Sumberwuluh sehingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat seperti itu, Pram. Nah, itu kalau kejadian kemarin. Nah, kalau saat ini aktivitas masyarakat di tempat Anda berdiri sendiri seperti apa? Apakah mengalami mempengaruhi karena adanya pasca erupsi kemarin? Kalau untuk aktivitas di Kalimujur pasti mempengaruhi ya, karena di sini ada tambang pasir yang biasanya bisa mengangkut pasir atau juga bebatuan ini dipecahkan dan mengambil air dari sini. Saat ini aktivitasnya terhenti, tidak ada aktivitas penambangan yang sudah diizinkan. Ini penambangan yang diizinkan ya. Dan untuk aktivitas warga yang biasa juga menyuci motor atau juga mungkin kalau ke arah lebih ke hulu mungkin ada aktivitas warga yang mencuci pakaian, namun kalau saat ini pun aktivitas di kali tidak ada sama sekali. Namun untuk aktivitas warga yang hilir mudik di kawasan kami, di kawasan Kecamatan Pasirian, sejauh ini masih aktivitas normal, masih banyak kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Namun kalau aktivitas di desa Kobokan nanti yang kami akan tuju itu pasti sudah mati total karena sudah ditutup di sana, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Mahathir Mohamad. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Tetap jaga kesehatan, Mahathir.